warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, ila hadratil mukarramin, segenap para jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermujalasah, bertatap muka di majlis yang insyaallah penuh hikmah dan barakah. Tidak ada lain tujuan kita berkumpul di majlis ini hanya mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di hari kiamat dengan berkumpulnya kita di majlis ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul dengan makhluk pilihan Allah, manusia pilihan Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkumpulnya kita di majlis ini, majlis yang membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda cinta kepada baginda Rasulullah di antaranya senang istiqamah datang di majlis-majlisnya Rasulullah, di antaranya majlis taklim ini dengan melalui salat subuh berjamaah. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga, atau Idul Nahar, ada yang mengatakan Idul Kurban. Mengapa dikatakan Idul Kurban? Karena di hari itu disyariatkan kurban. Para ulama menghukumi kurban itu sunnah muakkad, wakila fardu kifayah, dan sebagian pendapat ulama kurban itu fardu kifayah bagi keluarga. Tapi Imam Abu Hanifah menghukumi wajibatun, wajib, yang jelas bagi orang yang mampu. Di tengah-tengah masyarakat tentang masalah kurban itu banyak yang perlu kita bahas, karena banyak itu yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan syariat. Maka di malam hari ini, karena waktu sangat singkat 15 menit ya Pak ya, tadi tidak bisa bahas secara mendalam atau secara luas. Kurban itu disyariatkan bukan hanya di zamannya baginda Nabi Muhammad. Semenjak terdahulu, di zaman nabi-nabi terdahulu, bahkan di zaman Nabi Adam sudah disyariatkan kurban. Di zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu berkorban setiap tahun. Setiap tahun itu Nabi Ibrahim mengeluarkan kurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Itu setiap tahun. Sehingga para malaikat itu kagum dengan besarnya korban yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi semua itu di mata Nabi Ibrahim tidak ada artinya. Sehingga Nabi Ibrahim itu bernadar, wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah yataqarrabu ila Allah. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah, andaikan Allah mengkaruniai saya anak laki-laki, maka saya korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah korban Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu dengan nadar yang pernah diucapkan, Allah mengingatkan tepatnya tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini, ufi binadrika ya Ibrahim. Maka di tanggal itu dinamakan hari Tarwiyah, Yaumat Tarwiyah. Berpikir-pikir Nabi Ibrahim, apakah mimpi itu datangnya dari Allah apa bukan? Di tanggal 9 datang lagi ucapan sama dengan yang tanggal 8 itu, ufi binadrika ya Rahim.
Maka disitulah Nabi Ibrahim yakin bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan bagi umat Islam berpuasa di hari Tarwiyah juga hari Arafah, bagi kecuali orang yang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan di situ. Maka dari itu marilah kita bahas satu persatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita tentang korban. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang berkorban itu? Artinya satu, korban seharusnya Pak hadirin ini yang bisa bertanya, insya Allah kalau saya tahu saya jawab. Jadi kalau tidak yang tanya, saya yang bertanya hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama tentang arisan korban Pak ya. Ini sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada seorang kelompok jamiah atau sekolahan itu mengadakan arisan untuk korban. Lebih dari adalah 30 atau 40 orang, sehingga bisa membeli sapi. Dan dari orang tersebut itu niat korban. Apakah itu cukup boleh berkorban melalui sumbangan atau apa itu arisan Pak ya, berkumbang? Itu hukumnya tidak diperbolehkan Pak ya, berkorban dengan sebanyak orang 40, karena keluar dari undang-undang syariat. Kurban secara syar'i kalau sapi itu diperbolehkan 7 orang. Jadi kalau lebih dari 7 orang itu tidak diperbolehkan. Kalau kambing itu 1 orang. Itu. Caranya bagaimana kalau diadakan arisan? Walaupun 40-50 orang, maka itu tetap bagi korban itu diberikan kepada 7 orang yang ikut arisan itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk semua orang yang ikut arisan itu, korban itu tidak diperbolehkan, gitu Pak ya, tidak diperbolehkan. Itu. Yang kedua, cara penyembelihan korban waktu, ya. Bagaimana kalau menyembelih korban itu sebelum sholat Idul Nahar atau Idul Adha? Apakah boleh menyembelih korban itu sebelum Idul Nahar? Jawabannya, menyembelih korban itu Pak, yang dimaksud itu setelah sholat Idul Nahar, bukan itu kita sedang sholat Idul Nahar itu masih belum selesai, itu disembelih. Itu mengatakan tidak boleh. Waktu yang bolehnya itu Pak ya, menyembelih korban itu di dalam kitab Anwar juz 11 kalau tidak keliru, halaman 378. Insyaallah yang punya kitab buka di situ. Itu diterangkan ats-tsalisu al-waqtu. Yang ketiga itu waktu. Wa huwa idza tala'atis syamsu wa madha rak'ataini wa khutbataini khafifaini ila ghurubis syamsi min yaumit tasyriqi. Di dalam kitab itu. Artinya waktu bolehnya menyembelih korban itu ketika sudah terbitnya matahari dan lewat dari itu seukurnya atau sekadarnya sholat 2 rakaat dan khutbah ringkas 2 khutbah. Artinya jam 7, jam 8 walaupun di masjid kita masih belum selesai sholat, angsal waktu penyembelihannya itu sudah memasuki terbitnya matahari dan lewat seukurnya sholat 2 rakaat dan khutbah 2 singkat. Khutbah singkat 2 itu sudah diperbolehkan. Bukan menunggu selesainya sholat di masjid, karena sholat di masjid surau itu kan tidak sama waktunya, ada yang panjang. Karena itu terjadi di masyarakat saya Pak, ada di surau itu ada korban, kemudian itu yang mau disembelih menunggu selesainya sholat id yang di masjid, padahal bukan seperti itu pemahaman. Setelah sholat selesai itu Pak, itu yang seperti tadi itu. Jadi jam 8, jam 7. Kapan waktunya sholat id itu dimulai? Sholat id itu
boleh dimulai ketika terbitnya matahari. Ya, sudah dibolehkan sholat id itu. Tapi sunnahnya sholat id itu terbitnya matahari sampai waktu duha. Qadru rumhin hatta irtafa'a qadru rumhin, itu sunnahnya sholat id. Ya, baik idil nahar atau idul fitr. Jadi kalau sudah keluar matahari itu sudah diperbolehkan sholat id itu. Bukan menunggu sholat duha, tapi sunnahnya menunggu sholat duha. Yang ketiga juga sering terjadi, ada arisan kurban, lalu dagingnya itu dibagi untuk orang yang arisan itu, Pak. Ya. Daging korban, ya Pak, ulama itu wakilah, kalau wakilah itu Pak, sebagian pendapat daging korban itu kalau bukan kurban wajib Pak ya, seperti kurban nadar, nah, itu boleh dimakan sendiri, itu boleh, itu sebagian pendapat. Tapi pendapat yang unggul itu sepertiga untuk kebolehannya dengan sendiri, dan sisanya itu diberikan kepada orang yang berhak menerima, fakir miskin. Yang dipertanyakan lagi, bolehkah daging korban itu diberikan kepada orang kaya? Orang kaya menerima itu boleh, tapi itu hanya boleh, tidak tamlik, memiliki. Orang kaya menerima daging korban hanya boleh dalam arti tidak diperbolehkan dijual, karena masih belum tamlik. Kalau mustahik, orang fakir miskin dari korban, karena banyak yang orang membeli korban, itu boleh dijual. Yang menjual orang yang menerima Pak, bukan orang yang korban, itu boleh. Nah, tapi bagi orang yang korban itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga juga, yang keempat juga, ini sering terjadi di masyarakat kita. Bagaimana hukumnya itu? Berkorban hanya menyerahkan uang kepada panitia atau kepada jamiah, menyerahkan korban uang seharga sapi, tidak menyerahkan sapinya, hanya memberikan uang. Bagaimana hukumnya? Itu diperbolehkan Pak ya. Maka di masjid kita ini mungkin sudah dibentuk panitia, mau berkorban ke masjid, kalau beli sendiri itu repot bawaannya, maka serahkanlah korban uang seharga sapi itu kepada panitia. Tapi dengan transaksinya itu namanya transaksi wakalah. Wakalah itu boleh. Tapi yang memberikan, yang menerima itu mewakili untuk membeli dan menyembelih, juga mendistribusikan, mentasarrufkan, itu boleh. Tidak ada yang, maka hukum fikih itu luas Pak. Hukum fikih luas. Dan sekarang banyak juga terjadi, kan saya dengar Pak, daging korban itu kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita hanya sapi atau kambing laki atau yang jantan. Kalau perempuan tidak diperbolehkan katanya, sehingga harga daging sapi laki-laki, jantan dan betina itu beda. Saya tanya Pak beberapa hari yang lalu, tanya daging kambing itu 140 katanya Pak, 1 kilo. Yang betina itu tidak sampai 180. Apa bedanya? Kalau belatani kan untuk korban atau kekah katanya. Jadi yang betina tidak boleh kan. Itulah kita perlu luruskan. Yang tidak boleh dijadikan korban itu 4 hal Pak ya. Yang pertama, sapi atau kambing yang timpang apa Pak? Pincang, yang nampak pincangnya. Yang kedua, buta dan nampak butanya, itu yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga itu terlalu kurus. Yang keempat, sakit ya. Hewan yang sakit walaupun gemuk tapi hewannya sakit, yang tahu itu dokter biasanya, dokter hewan, beliau lah bisa. Oh ini sakit lagi, nah, tidak boleh Pak kalau sakit. Depresi sakit itu tidak boleh dijadikan korban. 4 hal itu yang tidak diperbolehkan. La farqu baina dzakarin wa unsa. Tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Artinya kedua-duanya laki atau perempuan itu bisa.
Yang dijadikan masalah itu tentang keutamaannya. Lebih utama mana antara jantan dan betina? Ya, di situlah Pak ya. Jadi pendapat yang rojeh, yang unggul itu lebih afdol, lebih utama yang laki. Tapi mazhab Syafi'i lebih utama perempuan, lebih baik perempuan karena dagingnya lebih empuk katanya. Itu perbedaan pendapat ulama. Artinya kesemuanya itu boleh. Cara berkorban itulah yang terjadi di masyarakat kita, yang banyak salah cara itu, salah memprediksi. Yang selanjutnya ya Pak, tentang masalah korban itu Pak. Bagaimana cara penyembelihannya itu yang lebih urgent lagi Pak. Menyembelih korban itu ada 4 yang perlu kita sempurnakan cara penyembelihannya. Yang pertama harus putus hulkum, jalannya napas, ya Pak. Yang kedua harus putus mari, jalannya makan itu, dan makan minum itu mari. Kedua itu harus putus, dan di bawah itu ada urat lagi, 2 urat itu harus putus. Tapi kata ulama, walaupun yang 2 urat itu tidak putus, itu tidak mempengaruhi mempengaruhi sahnya penyembelihan. Maka hati-hati menjadi korban, dan itu penyembelihannya harus sekali Pak. Seumpama disembelih kambing atau sapi masih belum putus, sudah diangkat langsung sembelih lagi, itu sudah batal, sudah tidak sah penyembelihannya. Maka hati-hati tanya menyembelih kambing atau sapi, begitu pula ayam ya Pak ya. Penyembelihan penyembelihan baik penyembelih kambing, sapi atau ayam. Ayam yang paling rawan kalau alam jantan. Biasanya kalau jantan itu yang hulkum itu ke dalam Pak. Setiap disembelih itu tidak putus keluar. Itu yang rawan di situ. Maka seminggu yang lalu saya itu mendatangi satu tempat penyembelihan ayam untuk di audit Pak, melihat tentang sahnya secara syariat. Alhamdulillah bagus, bahkan dia memperoleh sertifikat halal gitu. Maka begitulah pentingnya, karena hewan itu ada hewan wajib disembelih. Nah, dari penyembelihannya itu harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Semoga kita salah satu orang yang ahli kurban nanti. Dan kurban itu Pak tidak hanya 1 kali Pak ya. Kalau kita mampu setiap tahun berkorban itu lebih baik. Beda dengan haji, umroh wajibnya itu hanya 1 kali Pak. Haji, umroh itu wajibnya 1 kali, dan setelahnya itu tidak wajib, hanya sunnah. Haji itu wajibnya 1 kali. Kalau korban itu hukum ulama ada yang mengikuti sunnah, sunnah muakkad. Itu kalau korban. Fa insyaallah kita semua itu cinta kepada korban. Dan tentang keistimewaan, keutamaan korban itu luar biasa. Nanti kita dibahas di pertemuan yang akan datang, sehingga orang itu lebih semangat dan senang untuk berkorban. Nah, kalau di Indonesia itu pada umumnya yang tidak lepas dari sapi dan kambing Pak ya. Nah, ada satu hikayah Pak. Ada seseorang itu mau korban sapi, sapinya besar, dan ia untuk 8 orang, yang 7 itu sudah dewasa semua, karena punya anak baru lahir, agar dapat pahala juga. Bolehkah untuk 8 orang, yang satunya itu hanya bayi yang baru lahir? Hukum tidak boleh dirubah, tetap dalam syariat. Kalau sapi itu 7 orang, diperbolehkan 7 orang maksimal, walaupun kecil, kecuali itu yang satu itu tumpang pakai kambing, tidak diperbolehkan itu. Maka agar kita beribadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sesuai dengan syariat. Beda dengan orang-orang yang tetangga di luar sana Pak, yang menghukumi begini, saya wallahu a'lam. Saya bahas ini yang jalur madzhabul arba', baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Hanafi. Itu disitulah tentang hukum-hukum furu'iyah yang begitu banyak berbeda ulama tentang masalah hukum-hukum syariat itu Pak. Banyak perbedaan-perbedaan,
tapi kesemuanya itu tidak saling menyalahkan, semuanya membenarkan. Mungkin di antara hadirin mau bertanya satu atau dua orang yang berkaitan dengan kurban atau dengan yang lain. Kalau tahu saya insyaallah menjawab, kalau tidak tahu wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Besok malam di sini. Malam Selasa. Ya kalau nanti untuk mau bertanya yang lebih luas lagi, insyaallah Senin malam Selasa saya mengisi kajian di sini, kajian tafsir, dan insyaallah akan diisi dengan bermacam-macam kajian-kajian fikih yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, agar kita tidak salah untuk bersyariat. Karena belajar ilmu fikih itu hukumnya fardu ain, Pak. Kalau menghafal Al-Quran, ulama itu menghukumi fardu kifayah. Kalau tidak ada umat Islam yang tidak hafal Al-Quran, bahaya, takut banyak pelintiran-pelintiran Al-Quran. Dan sebagian ulama menghukumi sunnah, tapi belajar ilmu fikih, ilmu yang yasihu ta'atan, bisa memperbaiki, mensahkan ibadah, itu hukumnya fardu ain. Ya. Oh ya. Ya, tentang masalah umur itu sudah ditentukan, Pak, ya, di dalam syariat. Kambing yang boleh itu al-ma'az itu kira-kira umur berapa kalau sudah copot apa itu giginya itu, Pak, di situ ya. Tidak dipengaruhi, kadang-kadang kambing masih muda, apa ya? Masih muda, belum copot tapi besar semua. Tapi kecil, sobat. Itu kalau dalam ilmu syariat itu tidak diukur besar kecilnya. Yang penting sehat, sudah cukup syarat. Begitu pula sapi itu ada umur. Kalau umur ada sudah ditentukan, Pak, ya. Sudah ditentukan umur paling muda. Kalau umur tuanya itu tidak dibatasin. Nah, di situ ada ukurannya itu tentang masalah umur. Mungkin ada yang bertanya lagi, Pak. Di luar bab kurban diperbolehkan bertanya hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, itu, Pak, ya. Karena kita wajib bertanya apabila kita tidak tahu, Pak. Khawatir nanti kita bersyariat tidak mempunyai sanad. Karena sanad itu bagian dari agama. Kalau orang melakukan ibadah tidak bersanad, itu banyak yang suka-suka sendiri. Ya, kita perlu sanad. Wallahu a'lam bishawab. Kira cukup, Pak, ya. Demikianlah yang saya sampaikan. Sekurangnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas saya sampaikan. Itu datangnya dari kebodohan saya. Apabila benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.